Kali ini kita akan menganalisis soal pilihan ganda ya. Di sini ada 10 sampel yang kita ujikan ya. Kita mengujikan soal pilihan ganda di 10 sampel. Soalnya ada 15, S1 sampai dengan S15. Nah, nilai 0, S1 berarti soal ke-1, S2 soal kedua, S3 soal ketiga, dan seterusnya sampai soal ke-15. Nilai 0 berarti jawabannya salah ya. Di Agus ini salah. Jawabannya salah. Nilai 1 berarti jawabannya benar gitu. Nah, setelah kita uji cobakan ke 10 siswa, didapat rekapan seperti ini ya. Agus hanya bisa menjawab 7 benar dan Joko hanya bisa menjawab 3 benar ya dari 15 soal. Seperti ini. Untuk pilihan-pilihan gandanya ya, pilihan jawabannya A, B, C, D sampai E atau hanya sampai D itu tidak terpengaruh di situ. Yang berpengaruh ini hanya jawaban ya. Jawaban benar dan jawaban salah. 0 itu jawabannya salah, 1 itu jawabannya benar. Nah, saya rapikan dulu. Oke. Kita akan menganalisis soal ini ya. Jadi dengan menggunakan SPS, menganalisis soal dengan menggunakan SPS. Di menu minggu ke-13 sudah ada petunjuknya ya. Nah, di sini. Di sini tinggal klik aja, nanti ada tautan link. Ada tautan, ada link bagaimana menganalisis soal dengan menggunakan SPSS. Nah, ini klik aja nanti terbuka seperti ini. Oke, saya rapikan dulu. Kebesaran isunya. Oke. Untuk menganalisis butir soal, buka SPS terlebih dahulu. Nah, saya sudah membuka SPS ya. Yang sebelah kiri SPSS, yang sebelah kanan cara menganalisisnya ya. Oke, kita siapkan data. Datanya sudah siap, ini dia. 15 soal diuji cobakan ke 10 anak. 10 anak. Yang pertama buka SPS. Oke, buka SPSS sudah. Kemudian selanjutnya pada variabel view, klik variabel view, pada name ditulis soal pertama sampai soal terakhir, yaitu soal 15. Soal 1, soal 2, soal 3, soal 4, soal 5, soal 6, soal 7. Ini enggak seperti Excel yang harus kalau di drag itu urut sendiri enggak bisa ya. Memang harus diketik satu persatu. Soal 2, soal 8. Nah, kalau ada nama yang sama kan enggak bisa. Soal 9, soal 10, soal 11, soal 12, soal 11, soal 14, soal 15, dan jumlah. Nah, karena kita punya jumlah di sini. Nah, jumlah.
Kemudian tipenya numerik ya, desimalnya dinolkan saja enggak apa-apa karena memang tidak ada angka desimal. Kemudian setelah menuliskan variabel view, kembali ke data view. Nah, data view ini sudah sampai soal 15 dan jumlah ya. Copy data ini ya, data rekapan jawabannya, copy semua. Nah, kalau seperti ini, kalau sama bisa di-copy. Tapi kalau tidak bisa di-copy ya saudara terpaksa harus mengisi satu persatu ya. Ini sudah bisa di-copy. Oke. Sudah. Tidak bisa ditarik ya. Sampai. Selanjutnya melakukan uji validitas. Oke, validitas soal. Ya. Kalau di Excel kan tinggal rumusnya ya, validitas. Oke, kalau di SPSS caranya klik analyze, kemudian correlate, kemudian bivariate. Nah, pilih version, pilih total, pilih flag. Masukkan semuanya ya, dari soal sampai jumlah. Caranya dengan satu persatu juga bisa, keseluruhan juga bisa. Masukkan semuanya, kemudian klik OK. Nah, akan muncul tabel seperti ini. Banyak tabelnya, banyak. Tabel seperti ini. Silakan di-copy tabelnya. Saya copy dulu. Nah, ini sudah ada yang kemarin. Silakan di-copy. Oke. Kemudian perhatikan nilai pada kolom jumlah pada masing-masing soal. Terlihat enggak? Terlalu kecil. Perhatikan kolom jumlah di sini. Kolom jumlah ya. Pada nilai signifikan total, berarti yang baris kedua masing-masing soal. Perhatikan di sini. Ya. Jika nilai signifikasinya kurang dari 0,05, maka soal tersebut valid. Nah, kita kembali ke SPSS ya. Memang ini agak tricky. Jadi yang tengah ini ya, ini kan berarti 0,048. Kalau kurang dari 0,05 maka valid. Berarti soal 1 ini valid. Soal 1 nilai signifikasinya 0,048, berarti soal 1 valid. Kemudian soal 2 di sini nilai signifikasinya 2,03. Itu kan jelas
lebih dari 0,05 ya. Lebih dari 0,05, maka soal yang kedua tidak valid. Dan seterusnya sampai soal ke 15. Soal terakhir lah. Soal terakhir gitu. Kemudian setelah menguji kevalidan soal ya, tahapan selanjutnya yaitu menguji reliabilitas. Oh ya, jadi dalam analisis seperti soal tadi saya belum mengutarakan. Mana tadi ya? Ada empat uji yang empat kriteria ya. Ada analisis seperti soal tes itu memiliki 4 kriteria ya. Yang pertama validitas, berarti diuji kevalidannya. Kemudian reliabilitas, diuji reliabilitasnya. Kemudian 3, tingkat kesukaran, diuji tingkat kesukarannya. Dan yang terakhir daya beda. Dari soal ini kita akan menguji 4 kali. Yang pertama sudah validitas, ya, tabelnya seperti ini dengan menggunakan uji korelasi bivariat tadi ya. Dengan memperhatikan nilai signifikan to tail yang tengah pada masing-masing soal. Kemudian yang kedua kita akan menguji reliabilitasnya. Masih menggunakan data ini. Caranya klik analyze, kemudian scale, kemudian reliability analysis. Oke, nah kalau ini hanya yang dipilih soalnya saja, jumlah tidak ya, soalnya saja. Kemudian klik kalau model klik alpha, ya cukup. Scale labelnya ini tidak ada di sini ya. Kita klik OK aja. Nah, ketemu tabel, ada 2 tabel, cache processor summary sama reliability statistik. Yang di copy adalah tabel reliability statistik. Silakan di copy. Lihat nilai Creutzfeldt alpha ya, Creutzfeldt alpha. Nilainya 0,485. Nah, 0,485 itu mempunyai kriteria seperti ini ya. Jadi kalau lebih kurang dari 0,2 maka reliabilitasnya sangat rendah. 2 sampai 0,399 rendah, 0,4 sampai 0,5 cukup, kemudian 0,6 sampai 0,799 tinggi. Paling tinggi itu 1 ya. Nah, jadi karena 0,485 ini masuk kriteria cukup. Jadi reliability enggak dites satu per satu, soal satu reliability-nya apa enggak, tapi keseluruhan tes, keseluruhan soal itu ya. Kemudian langkah yang selanjutnya mencari tingkat kesukaran soal. Oke. Masih menggunakan data tadi ya. Klik analyze, descriptive statistik, kemudian frekuensi. Nah, ini yang dipilih soalnya saja. Soal 1 sampai soal 15. Jumlah tidak ya. Jangan sampai keliru. Kemudian statistik dipilih min.
Nah, ini dia. Apa namanya? Kelebihan SPSS itu bisa langsung menghitung, misal mau nyari median, modus, sum, standar deviasi, varian, range, nilai minimum, nilai maksimum. Nah, ini bisa langsung, bisa dipilih dengan menggunakan deskriptif statistik seperti ini ya, frekuensi. Tapi karena kita hanya mencari tingkat kesukaran, maka yang dicentang adalah min atau rata-rata. Klik continue, kemudian klik OK. Nah, copy tabel statistik aja, copy tabel statistik, kemudian dipastekan. Kemudian di sini juga ada kriteria, ya. Kalau tingkat kesukaran soal berarti ini 1/1. Soal 1 tingkat kesukarannya bagaimana, soal kedua tingkat kesukaran bagaimana. Nah, soal dikatakan mudah apabila nilai min-nya, min 0,71 sampai 1. Nah, soal dikatakan sedang, tingkat kesukarannya sedang, nilainya 0,21 sampai 0,7. Dan sulit kalau 0,0 sampai 0,2 ya. Dari sini. Maka kalau kita terjemahkan 1/1 soal 1, oh ini beda ya ternyata. Oke, saya ganti aja tabelnya. Tabelnya pakainya S. Ya, tidak apa-apa ya. Ini sama aja. Ini kan harusnya soal. Nah, harusnya kan soal. Tapi ini saya ketiknya kemarin S. Atau saya copy aja lagi. Copy, ganti yang tabel. Nah, seperti ini. Oke, soal 1 min-nya 0,4 berarti nilainya sedang. Soal 2 70 berarti juga nilainya sedang ya. Oke, dan seterusnya sampai soal terakhir. Kemudian daya beda. Nah, kalau daya beda itu dilihat dari tabel uji validitas, tabel yang pertama ya. Pertama. Nah, daya beda kriterianya soal itu dikatakan baik jika nilainya 0,4 sampai 1. Kemudian soal bisa diterima tapi harus diperbaiki itu soal nomor 0,3 sampai soal nomor nilai 0,3 sampai 0,39. Nah, soal diperbaiki dengan kriteria nilainya 0,2 sampai 0,29, soal ditolak nilainya 0,0 sampai 0,19. Nah, untuk daya beda itu saudara melihat dari tabel nasis validasi yang pertama, tabel validasi yang pertama, yaitu yang besar ini. Lihat dari persen korelasinya ya. Persen korelasinya. Oke. Nih, saya pindah di sini. Nah, ini persen korelasi atau saya tuliskan aja ya, kasih catatan pas saya di mana. Saya siapkan ini dulu. Tablet.
Jadi loh, nah ini sisipkan. Nah, warna biru. Di ini untuk daya beda ya tadi ya. Benar ya daya beda. Ya, daya beda, daya beda. Daya beda. Nah, kalau ini tadi untuk validitas. Nah, oke. Jadi daya bedanya dilihat dari sini ya. Nanti kriterianya apa dari web seperti ini. Ini dia. Oke. Maka soal pertama R hitungnya tadi 0, jadi sebelum titik, nah ini kan sebelum titik nggak ada angka itu artinya 0, ya, jangan 70, jangan. Misalnya 70 bukan 70, tapi kalau depannya ada titik berarti 0, yang pertama 0,636, maka soal kriterianya baik. Soal kedua juga 0,440, kriterianya juga baik ya dari sini. Baik. Dan seterusnya sampai soal terakhir. Tapi kalau ngerjain tugas jangan seperti ini ya, dan seterusnya sampai soal terakhir, jangan ya, harus satu persatu ya terjemahkan. Oke, nah itulah cara untuk menganalisis butir soal pilihan ganda. Ada empat kriteria. Yang pertama validitas. Validitas berarti seluruh soal, masing-masing soal validitasnya apa. Yang kedua reliabilitas. Reliabilitas berarti keseluruhan. Validitas satu persatu. Kemudian tingkat kesukaran juga satu persatu, soal 1, soal 2, tingkat kesukarannya kriterianya apa. Kemudian daya beda, ya, daya beda juga satu persatu. Ada yang ditanyakan? Silahkan. Saya stop screen dulu. Ada yang ditanyakan? Ada pertanyaan tidak? Belum, Pak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, seperti biasa, saya share screen dulu. Kembali ke Spada. Nah, ada tugas 7, silakan saudara selesaikan. Tugas 7 ya. Itu menganalisis butir soal. Nanti video YouTube-nya saya akan share ya. Mungkin besok atau lusa ya. Oke, kemudian untuk minggu depan atau setelah saudara menyelesaikan tugas 7, silakan menyelesaikan tryout UAS. Di sini ada 4 pertanyaan ya, silakan gunakan, boleh mengirimkan apa namanya? Ini kan yang pertama membuat tabel distribusi frekuensi dan membuat histogram. Boleh mengirimkan jawaban jadi satu file, misal di Word, atau sendiri-sendiri, misal tabelnya sendiri, formatnya Excel, kemudian yang jawaban selanjutnya boleh
pakai Word. Jadi boleh beberapa file ya, nggak cuma satu file. Kalau mau jadikan satu file ya cukup di Word saja, jangan PDF ya. Silakan menyelesaikan tryout UAS. Jadi nanti pas UAS saudara nggak tanya kisi-kisinya apa ya. Setelah saudara menyelesaikan tugas 7 ini nanti saya coba setting dulu. Tuh, bisa. Oke. Ya. Jadi silakan tugas 7 diselesaikan terlebih dahulu, setelah itu menyelesaikan tryout UAS. Waktunya sampai tanggal 31 tryout-nya ya. Kalau tugas 7 waktunya sampai tanggal 27 pukul 23.30. 23.59. Hari Senin tengah malam. Baik, itu ada yang ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada berarti sudah jelas ya kira ya. Di pertemuannya sampai di sini ya. Untuk minggu depan tidak ada web meet lagi. Silakan untuk menyelesaikan tryout ujian akhir semester. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri perkuliahan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan diselesaikan tugas-tugasnya. Bagi yang belum menyelesaikan tugas sebelumnya, boleh mengupload di tugas 7 atau di tryout juga boleh. Tinggal nanti saya dikabari aja di WA atau apa, Pak, saya telat, saya ngupload di tempat lain gitu. Boleh ya. Silakan. Oke, kalau tidak pertanyaan, saya akhiri perkuliahan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga saudara sehat selalu. Selamat mengerjakan dan selamat berlibur. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Ya.